Halo semua, kembali lagi di Plat AE Channel, dan kali ini saya akan kasih tips tentang bagaimana membeli mobil baru tapi ketika dijual kita tidak rugi, walaupun nggak untung tapi kita nggak rugi. Ya sebagaimana biasanya kan kalau kita beli mobil di dealer gitu, mobil baru sampai rumah kita jual lagi, harganya udah turun, dan turunnya nggak sedikit kalau mobil baru itu. Kalau menurut informasi yang saya kumpulkan, mobil baru itu turunnya antara 10 sampai 20% dari harga pembelian. Walaupun mobil itu benar-benar baru keluar dari dealer, kita nyalakan mesinnya, kita bawa pulang, kita jual lagi, harganya udah turun antara 10 sampai 20%. Sekitar tergantung harga mobil ya. Kalau harganya 200-an juta ya 40-an juta. Itu pasti turun itu. Contohnya aja ini Baleno tahun 2017 dijual tahun 2018 atau 2018 kemarin, belinya 2018, saya lihat di online dijual 2019, ini harganya tinggal 180-an, padahal barunya 230 juta, turunnya sekitar 40 juta. Nah, bagaimana caranya kita membeli mobil baru tapi ketika dijual kita tidak rugi? Sebenarnya ada triknya untuk hal itu, tapi nggak semua orang tahu dan nggak semua orang mau mengikutinya, karena trik ini mengesampingkan hawa nafsu ya istilahnya. Jadi untuk membeli mobil baru tapi ketika kita jual setahun kemudian itu nggak rugi, kita jual setahun kemudian itu nggak rugi, caranya kita manfaatkan diskon yang ada di dealer-dealer tertentu, ada di dealer-dealer itu. Biasanya diskon besar itu ada di awal tahun, akhir tahun atau awal tahun, itu biasanya terjadi seperti itu ketika mobil itu ada perubahan, baik perubahan minor ataupun mayor, facelift contohnya. Nah, ini contoh real. Contoh real itu teman saya, kebetulan bisnisnya juga rental. Jadi tahun kemarin 2018 kemarin dia beli Xenia R Deluxe. Tahu kan Xenia R Deluxe harganya di atas 200 juta. Teman saya dapat diskon itu sangat banyak sekali. Bahkan dia hanya membeli Xenia R Deluxe itu dengan harga 166 juta. Dengan harga 166 juta itu ketika dia jual 1 tahun kemudian, dia nggak akan rugi. Karena harga mobilnya yang tahun 2018 itu kalau dijual di tahun 2019 ini harganya masih segitu, bahkan ada yang lebih. Nah, contoh real lagi ya. Kemarin untuk Mobilio yang tipe S itu yang nicknya tahun 2018 yang belum ada perubahan, yang baru itu ada perubahan. Itu yang Mobilio tipe S itu diskonnya sampai 40 juta. Salesnya bilang sendiri sama saya, walaupun itu barangnya terbatas, pasti rebutan kan diskon segitu. Mobil baru harga second. Saya lihat sendiri di OLX harganya masih segitu gitu. Yaitu harga barunya dikurangin 40 juta, itu dia dapat harga bekasnya segitu, udah kepake mobil 1 tahun hingga 2 tahun gitu. Jadi konsepnya kalau kita mau beli mobil tapi mentalnya mental kita, yaitu mental ingin dijual nggak rugi, itu kalau beli mobil baru manfaatkan diskon. Jika dealer atau sales berani ngasih diskon di atas 20%, itu sudah dipastikan kita nggak akan rugi. Ya rugi mungkin ada kerugian ketika kita nggak bisa menjual, tapi kerugian itu nggak akan sebanyak kalau kita beli mobil tanpa diskon sama sekali. Kelemahannya membeli mobil dengan cara seperti ini, itu kita tidak mendapatkan update mobil terbaru. Contohnya Mobilio yang 2019 kan ada perubahan minor di bagian lampu dan sebagainya. Itu kalau kita beli yang nik lama, ya kita modelnya model lama tapi kan mobil baru gitu. Jadi tergantung nafsu kita. Kalau kita nafsunya ya ingin mobil yang paling baru, terbaru, ya cara ini nggak bisa digunakan. Karena diskon segitu kita belinya cash, pasti kita jual lagi. Kalau kita kita jual lagi, kita nggak akan rugi, ataupun rugi hanya sedikit kan wajar pemakaian. Jadi sebenarnya orang membeli
elektronik itu sebenarnya tidak bisa tidak rugi, pasti rugi. Orang beli baru bawa pulang jual lagi itu pasti rugi. Cuman ada cara untuk meminimalisir kerugian tersebut, yaitu dengan cara seperti itu. Jadi kalau kalian ingin beli mobil, manfaatkan diskon-diskon besar-besaran. Biasanya ada di event-event itu pasti banyak diskon besar-besaran. Ya itu dimanfaatkan. Kalau bisa belinya dengan cash, pasti kita nggak rugi. Kalau kita belinya kredit, kita rugi. Dengan catatan mobil kita pakai sendiri. Kalau mobil kita buat bisnis, ya nggak rugi. Nah, jadi itu tips kita untuk membeli mobil baru tapi tidak rugi ketika dijual lagi. Nah, sekarang ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, beli mobil baru atau mobil bekas. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang mana yang lebih untung, beli mobil baru